Kembali lagi bersama saya Rian dari Dialogic Studio. Kita lanjutkan seri tutorial ya. Sebelum kita melanjutkan, saya perlu jelaskan lagi dari awal, mungkin sebagai reminder saja, bahwa tutorial ini mengikuti proses alur kerja standar yang didefine oleh Printflow untuk bisnis printing ya. Jadi dari mulai pembuatan nota oleh customer service, lalu kemarin sudah kita bahas mengenai pembayaran di kasir, lalu setelah itu nota yang berisi SPK yang telah dibayar oleh di kasir akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu operator. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian operator. Di sini saya akan login sebagai operator. Kita akan login sebagai operator di sini ya. Operator. Oke. Nah, di operator ini akan secara real time mendapatkan list yang masuk ya ke bagian operator setelah melalui pembayaran tentunya gitu. Jadi apabila ada nota yang belum SPK pada nota yang belum dibayar, dia tidak akan tampil di sini. Ini bagi yang sudah melakukan pembayaran baik lunas ataupun DP. Oke, kalau operator sendiri tampilannya akan lebih simpel. Jadi hanya seperti ini, lalu dia bisa filter pekerjaannya, atau dia bisa didefine berdasarkan pekerjaan apa. Sebagai contoh saja, saya coba logout lagi. Saya punya operator yang bernama Soekarto. Nah, Soekarto ini sudah didefinisikan sebagai operator untuk digital A3, dan pekerjaan offset ya di sini ya. Tapi dia juga tetap masih bisa membantu atau asis untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kita kembali lagi ke operator yang mungkin meliputi semua pekerjaan. Di sini operator dia bisa lihat semua pekerjaan mulai dari yang A3, digital A3, indoor, outdoor, UV, cutting dan yang lainnya ya. Sekarang kita coba. Di sini ada beberapa SPK. Jadi operator diberi keleluasan untuk memilih mana yang dikerjakan terlebih dahulu, walaupun di sini ada waktu masuk dan di sini udah tampil pengambilannya kapan. Jadi sebaiknya juga memperhatikan mana yang urgent akan diambil duluan gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Saya mau ambil di sini ada yang 3 terbawah aja, saya ambil dulu. Pertama ada brosur pakai art paper 150. Kita ambil. Nah, lalu poster dengan art karton 260. Nah, dan yang terakhir adalah indoor dengan stiker Orajet. Saya contoh dulu. Nah, setelah diambil SPK, dia akan masuk ke kolom pekerjaan saya. Pekerjaan saya ini seperti to-do list atau apa yang kira-kira mau dikerjakan. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ada beberapa pekerjaan juga di to-do list yang sudah ada. Nah, di sini ada beberapa keterangan sebagai pengganti SPK ya tentunya di sini gitu. Nah, operator pun bisa melakukan print tag. Print tag ini apa? Print tag ini adalah semacam label yang nantinya bisa digunakan sebagai penanda bagi barang-barang yang sudah jadi atau telah selesai dikerjakan. Contoh saya print tag untuk poster. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa juga di print di printer thermal. Nanti akan muncul keterangan sebagai berikut: pelanggannya siapa, diambilnya kapan, produk pesanannya apa, bahannya apa, keterangan ada bolak-balik atau tidak, ukuran, jumlah, dan keterangan lainnya. Nah, operator akan melakukan pekerjaan sesuai dengan SPK yang tertera di sini. Sebagai contoh, misalkan saya akan melakukan pekerjaan brosur A4 dengan kertas art paper 150 sebanyak 300 lembar A3 ya, ini tentunya ya, sesuai dengan bahan kertasnya. Nah, ini saya bisa klik edit di sini, klik edit. Nah, kalau telah selesai melakukan pekerjaan printing, operator dapat melakukan konfirmasi pada modul ini, modul progress. Jadi tadi kalau kita ulang lagi, itu akan ada di sini. Kita klik edit. Nah, pertama setelah
pekerjaan ini selesai, akan dilanjutkan ke bagian apa. Kalau kita lihat di sini di keterangan ada tambah finishing, berarti dia akan masuk ke bagian finishing untuk proses selanjutnya. Oke, coba kita ambil dulu yang lain ya, karena nanti ini akan saya jadikan contoh untuk case lainnya. Kita coba ambil yang poster art karton 260 50 lembar dan tidak ada finishing. Nah, kalau tidak ada finishing artinya begitu kita edit, kalau kita sudah melakukan printing sebanyak 50 lembar, kita bisa langsung close di sini. Oke, artinya kita langsung tutup karena tidak ada finishing. Nah, kalau misalkan bahan yang dirasa habis atau tidak ada atau bisa disubstitusi atau digantikan, itu bisa dipilih. Cuman hati-hati di sini karena kadang kan kalau berbeda bahan bisa berbeda harga. Itu juga perlu diperhatikan. Yang lalu selanjutnya mesin cetak pun bisa kita ganti. Ini untuk antisipasi apabila mesin yang ada atau yang sudah didefinisikan di awal ternyata mengalami kendala. Jadi misalkan kita bisa ganti dengan mesin lain di sini gitu. Nah, setelah melakukan pencetakan, operator dapat melakukan konfirmasi. Oh, mesin counter mesin sekian, jumlah stok yang terpakai sekian. Lalu progres produksi, ini kita contoh pertama adalah langsung selesai ya, berarti 50 lembar dari 50 lembar, berarti setelah selesai. Lalu ada jumlah misbahan di sini. Misbahan ini adalah bahan yang terbuang sebagai waste. Kita contohkan di sini misalkan 5. Oke. Nah, lalu di sini ada jumlah counter. Counter ini adalah counter mesin karena kebetulan mesin ini memiliki counter. Karena apa bedanya misbahan dengan counter? Counter di sini adalah kesalahan yang dilakukan pencetakan ulang. Oke, kita misalkan di sini dicetak ulang 2. Jadi kita bisa juga untuk operator ini menuliskan misalkan 3 itu adalah paper jam dan 2 hasil bending atau belang ya, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kita bisa submit. Kerjaan ini akan hilang dari to-do list, yang artinya pekerjaan untuk poster art karton 260 telah selesai. Nah, bagaimana kasusnya apabila pekerjaan itu tidak selesai dalam satu waktu, karena itu akan berpengaruh ke penghitungan counter. Nah, itu bisa dilakukan seperti ini. Ini untuk di versi terbaru ya, di versi Printflow 1.6.5. Ini bisa dilakukan half progress atau progress masih separuh atau belum selesai sepenuhnya. Nah, operator dapat melakukan edit di sini. Lalu seperti tadi prosesnya masih sama. Kalau ini kita lihat di sini ada finishing, berarti selanjutnya adalah ke finishing. Lalu bahan art paper 160. Lalu di sini progres produksi. Nah, progres produksi ini kita bisa isi. Oh, ternyata hari ini baru selesai 100 dari 300 lembar, Nah, otomatis di sini tidak akan tersubmit. Dan di sini hanya akan ada simpan. Artinya progres ini akan kita simpan. Nah, dari 100 lembar ini ternyata ada paper jam karena kesalahan mesin sebanyak 2 lembar. Itu bisa kita simpan di sini 2 berupa paper jam. Oke. Nah, setelah selesai kita bisa simpan. Klik, kita simpan. Nah, dia akan tetap masih ada di sini. Nah, begitu kita melakukan konfirmasi setelahnya, itu kita akan bisa lihat di sini. Nah, dia akan tetap record. Ternyata yang telah selesai kemarin adalah 100. Nah, 100 dari 300 lembar. Kita kalau misalkan hari kedua selesai misalkan 50 lembar lagi, berarti tinggal ditambahkan menjadi 150 lembar. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu yang harus dilakukan oleh bagian operator sehingga semua pekerjaan ini akan terrecord, baik waktu masuknya dan nanti pun pada pelaporan akan terlihat waktu selesainya pekerjaan ini di bagian operator. Oke, demikian untuk modul di bagian operator. Selanjutnya kita akan bahas di bagian finishing. Terima kasih.